Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur Tuhan menolong kita sampai dengan hari ini. Kita ada dalam keadaan yang sangat baik. Kita boleh bersama-sama datang beribadah. Itu semua karena cinta kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa buat kita. Kita mengucap syukur juga. Kita melihat bahwa kita sungguh diberkati. Kita boleh tinggal di tanah air yang kaya, yang subur, dan segala apa yang kita perlu, Tuhan sediakan di sana. Bapak Ibu, kita bersama-sama akan datang menghadap kehadirat Tuhan, membawa ucapan syukur kita, membawa pujian kita. Kita bersama-sama menaikkan satu pujian, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautan luas yang megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah kasih mereka, bermanusia yang serak. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat diundang untuk berdiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, baiklah ibadah turunnya Roh Kudus dan Hari Raya Unduh-Unduh ini akan kita persembahkan di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah ke atas Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus.
pembimbing kita diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus." Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Keindahan jemaat mula-mula terpancar dalam dua keutamaan, yaitu dalam kesungguhan bersekutu dan dalam kerelaan untuk saling berbagi. Kesungguhan bersekutu membawa pertumbuhan gereja yang begitu pesat, dan kerelaan berbagi telah mendatangkan kesejahteraan bersama. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai dengan 45 mengatakan, "Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing." Amin. Kesehatian ini dilakukan seraya mengingat tradisi persembahan hasil panen di masa lalu. Tradisi ini terus dihidupkan bahkan sampai masa kita sekarang. Melalui unduh-unduh, kita menyatakan syukur atas segala berkat Tuhan dan sekaligus menjadi sarana untuk berbagi. Puji Tuhan untuk persembahan unduh-unduh kita hari ini yang akan dialokasikan untuk pekerjaan Tuhan melalui Renobang. Pagi ini kita akan bersama-sama menyaksikan persembahan tari panen.
menghitung berkat Tuhan, pasti kita akan mendapati bahwa segala apa yang kita perlu, Tuhan berikan bagi kita. Apa yang kita tanam, Tuhan berkati. Apa yang kita kerjakan, Tuhan berkati di sana. Oleh karena itu pesan firman Tuhan buat kita, supaya kita tidak khawatir tentang apapun juga, tetapi untuk menyatakan segala hal keinginan kita di dalam doa dengan ucapan syukur. Kita melihat segala sesuatu Tuhan ciptakan, Tuhan sediakan bagi kita, semesta Tuhan ciptakan untuk apa yang kita perlu. Bapak Ibu, kita bersama-sama akan menaikkan segala keinginan hati kita di dalam doa-doa dengan ucapan syukur, dengan pujian kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian, hai puji namanya. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya,
Bapak Ibu, kita menyatukan hati kita, menaikkan syukur, pujian kita, permohonan kita melalui doa syafaat. Tuhan Allah kami, Tuhan sumber kekuatan, sumber kehidupan, pemelihara hidup kami. Kami mau menaikkan syukur pujian kami di hadapan Tuhan untuk semua pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami diberi kekuatan, kami diberi kesehatan, kami diberi berkat rejeki yang melimpah, keamanan, kesejahteraan, keselamatan sampai pada saat ini. Terima kasih jika kami boleh ada di hadapan Tuhan, tidak kurang suatu apapun. Itu kami percaya karena tangan Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Kami mau menaikkan syukur pujian kami kepada Tuhan. Setelah kami mengalami sendiri, merasakan sendiri betapa berkat-berkat Tuhan itu sungguh melimpah di dalam kehidupan kami. Apapun situasi dan kondisi Tuhan, terutama yang menyangkut keberadaan pandemi selama 1 tahun lebih ini ya Tuhan, dan kami tetap dipelihara, kami sungguh melihat betapa kasih Tuhan itu atas kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama menyatukan hati, menaikkan syukur pujian kami, tetapi juga kami mau mempercayakan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam pengasihan tangan Tuhan. Dan sebelum kami lebih jauh dalam syafaat kami, mohon kiranya Tuhan Engkau mengampuni kami atas dosa-dosa yang kami perbuat kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami. Tuhan Bapa di surga, pada saat ini kami terus mau mempercayakan hidup penghidupan kami hari-hari ke depan hanya ke dalam pengasihan tangan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan selalu akan membuka tingkap-tingkap berkat-Mu, mencurahkan rezeki melalui pekerjaan kami, jerih lelah kami hari lepas hari. Apa yang kami kerjakan Tuhan, biarlah itu boleh menjadi pintu bagi Tuhan untuk curahkan berkat atas hidup kami. Kami terus mempercayakan juga untuk keberadaan kami semua yang masih bergumul Tuhan dengan berbagai-bagai masalah kehidupan, dengan masalah-masalah ekonomi Tuhan, dengan usaha, dengan pekerjaan apapun yang kami geluti, atau bahkan di antara kami jika ada yang bergumul membutuhkan satu pekerjaan sampai saat ini belum mempunyai pekerjaan yang mapan. Biarlah Tuhan apa yang kami pergumulkan ini berkait dengan kelangsungan hidup kami hari lepas hari. Engkau yang mendengarkan doa-doa kami Tuhan. Tuhan yang akan menjawab setiap pinta permohonan kami sehingga kehidupan kami ini sungguh terpelihara oleh Tuhan. Kami juga mendoakan kalau ada di antara kami yang bergumul di dalam persoalan hidup, khususnya persoalan keluarga, biarlah Tuhan Kau selalu menilik keberadaan kami, mengaruniakan kerukunan dan damai sejahtera, menghindarkan dari pertikaian, perpecahan. Tuhan tolong satukan hati kami, baik suami, istri, orang tua, anak, bahkan dengan seluruh keluarga besar, supaya kami boleh hidup rukun, saling mengasihi, saling dapat berkomunikasi yang baik, dan dengan demikian keluarga boleh mencerminkan kasih Kristus. Kami mendoakan untuk keluarga-keluarga yang merindukan hadirnya seorang anak, biarlah Engkau Tuhan akan memberkati doa-doa mereka sehingga di tengah keluarga Tuhan mereka boleh menimang seorang anak buah hati untuk menambah kebahagiaan kehidupan keluarga. Saat ini kami juga mendoakan buat setiap anak cucu yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup rumah tangga kami. Kami mendoakan supaya anak cucu kami, baik mereka yang masih kecil dalam usia pertumbuhan, mereka yang sudah bersekolah belajar, bahkan mereka yang berkuliah di tempat yang jauh, ataupun anak-anak kami yang sudah dewasa yang bekerja. Biarlah untuk setiap anak Tuhan ini, Engkau yang akan memberikan tuntunan. Tuhan akan memberikan kepada mereka masa depan yang baik, masa depan yang cerah, kesuksesan dalam studi maupun juga di dalam pekerjaan mereka. Buat anak-anak kami, Tuhan kiranya selalu lindungi, jauhkan dari segala pergaulan yang sesat. Untuk mereka, anak-anak kami yang sudah dewasa, yang sudah tiba waktunya berkeluarga, biarlah Tuhan juga akan menyediakan pasangan hidup yang terbaik, yang sepadan menurut pemandangan Tuhan. Kami juga mendoakan, menyerahkan Tuhan untuk keberadaan
kesehatan kami semua, dan juga khususnya untuk para lansia, para manula, para orang tua kami. Biarlah Tuhan mengaruniakan kepada kami semua tubuh yang sehat, menjauhkan dari segala macam sakit, penyakit, terutama terpapar COVID-19 dimanapun kami berada, baik ketika di rumah, bersama dengan keluarga, beraktivitas, bekerja, bertemu dengan banyak orang. Tuhan selalu lindungi kami Tuhan, agar kami memiliki daya tahan tubuh yang sehat, dan kami juga dapat menangkal segala macam penyakit, juga terutama dari COVID-19. Bila ada di antara jemaat-Mu Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh, baik dirawat di rumah sakit, baik mereka yang dalam masa pemulihan, mohon Tuhan kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, menjamah, mengangkat sakit penyakitnya, dan memberikan kesembuhan yang sempurna. Tuhan Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kami juga secara khusus menyerahkan, mempercayakan untuk kehidupan gereja-Mu dan juga untuk pertumbuhan iman jemaat-Mu semua, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kami percayakan Tuhan, agar dari ke hari kami ini dapat semakin kuat percaya Tuhan, teguh beriman. Kami boleh menyambut dan menerima Tuhan pencurahan Roh Kudus, sehingga kehidupan iman kami boleh senantiasa berkobar-kobar, dan kami menjadi orang-orang yang tangguh Tuhan, menghadapi segala macam hal dalam kehidupan ini dengan iman yang kuat. Kami percayakan untuk gereja-Mu GKMI Pati, supaya Tuhan juga memberkati di dalam segala aktivitasnya. Berkati Tuhan, hamba Tuhan maupun juga seluruh aktivis, pengurus, majelis Tuhan, dan bahkan setiap ujung tombak pelayanan yang ada, komisi-komisi Tuhan akan urapi, berkati, sehingga sama-sama kami semua dapat semakin memuliakan nama Tuhan. Tidak lupa kami mendoakan untuk Kota Pati yang kami cintai, dan juga untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan selalu mengaruniakan damai sejahtera, pemulihan dari pandemi. Tuhan berkati para pejabat, pemimpin, mereka Tuhan yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan di negara bangsa kami ini. Biarlah Tuhan selalu pimpin mereka, boleh menjadi takut akan Tuhan, dan mereka dapat menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan untuk semakin mensejahterakan kehidupan masyarakat, kehidupan rakyat. Kami percayakan supaya bangsa kami juga dijauhkan dari berbagai macam pertikaian Tuhan, dari berbagai macam konflik, bahkan dari berbagai macam bencana Tuhan. Kami serahkan sehingga kami boleh betul-betul menikmati kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan Bapa kami di surga, kalau masih ada hal-hal Tuhan pada saat ini masih tersimpan di dalam hati jemaat-Mu semua yang belum hamba-Mu ungkapkan, biarlah Tuhan Kau yang maha tahu, Tuhan yang melihat ke dasar hati jemaat-Mu semua yang menengadah kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan akan menjawab seru doa jemaat-Mu semua seturut dengan kehendak kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami, doa yang kami percayakan, kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Baiklah kita bersama-sama membawa bejana hati kita, supaya Tuhan mengisi kita dengan firman-Nya, dengan Roh-Nya yang kudus. Bawalah bejanamu. Engkau dipenuhi dengan kasih Tuhanmu, terimalah Roh Kudus. Yesus akan membaptiskan engkau dengan roh api, di
pesta Tuhanmu. Yesus mau penuhi dengan kasih murni, asalkan serahkan diri. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kembali Tuhan, kami menghadap kehadirat Tuhan, kami menyerahkan, mempercayakan diri kami sepenuhnya, baik hamba-Mu, kami semua jemaat Tuhan, sekiranya Tuhan membuka hati kami dan mencurahkan roh-Mu atas kami, sehingga ketika kami membaca bagian firman Tuhan, ketika kami merenungkannya, Engkau sendiri Tuhan yang menyatakan, yang berbicara kepada kami, sehingga apa yang kami baca ini, yang kami pahami, renungkan ini Tuhan, boleh kami pegang Tuhan di dalam hidup ini, menjadi terang, menjadi solo setiap langkah kami. Kami percayakan Tuhan sepenuhnya, waktu ini adalah waktu bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyiapkan bacaan kita. Nanti di pertengahan mungkin ada beberapa bagian juga yang akan kita baca, tetapi biarlah pada awal ini kita akan membaca dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Kisah Para Rasul 2, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ya Bapak Ibu jemaat, kalau sudah menemukan, mari kita membaca bergantian ya Bapak Ibu. Saya akan membaca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, begitu sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin di antara kita pernah punya satu pengalaman ditipu oleh mulut manis seseorang. Ya, mungkin ya ada di antara kita yang punya pengalaman kena tipu oleh mulut manis seseorang. Mungkin ada orang yang begitu fasih bicara tentang investasi, begitu meyakinkan. Dia mengatakan atau menjanjikan dalam waktu singkat kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tetapi ternyata sebaliknya, mungkin dia hanya mau mengeruk uang kita saja. Mungkin ada juga di antara kita yang dijanjikan satu hubungan yang penuh dengan keindahan, kesetiaan, perkataannya romantis, pernikahan yang dijanjikan sungguh luar biasa indah, tetapi ternyata PHP belaka. Dia orang suka main hati, dia orang yang suka mempermainkan hati orang lain. Nah Bapak Ibu, di sana sini dalam kehidupan ini kita sering kali terjebak atau banyak beredar kisah terjebak dengan mulut manis yang ujung-ujungnya hanya mendatangkan kekecewaan. Ada banyak korban dari perkataan palsu, ada banyak korban dari orang-orang yang memang sukanya memperdaya sesamanya. Memang saudara-saudaraku, tidak semua perkataan manis itu mendatangkan kebaikan. Tidak semua perkataan yang nampaknya itu meyakinkan, itu mengandung kebenaran. Bapak Ibu, jauh berbeda dengan perkataan yang lahir katanya dari Roh Kudus. Perkataan ini pasti mengandung kebenaran. Sebab perkataan itu bukan berasal dari manusia, tetapi perkataan itu berasal dari Allah sendiri.
Perkataan Allah di dalam Roh Kudus itu memang tidak mengandung kepentingan sesaat, tidak mengandung kepentingan pribadi, tidak ada di dalamnya itu demi keinginan-keinginan duniawi semata, tetapi hanya karena kasih Allah pada umat manusia. Bapak Ibu mendengar perkataan yang penuh dengan kuasa Roh Kudus tentu akan menimbulkan satu respon yang berbeda di telinga dan di hati pendengarnya. Bukan hanya sekedar enak didengar, mengesankan telinga, tetapi juga memuaskan hati. Sebab apa? Sebab mengubah dari kehidupan orang yang mendengar. Dan salah satu yang nampak sangat jelas adalah dalam pidato atau khotbah Petrus. Pidato atau khotbah Petrus yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya 14 sampai 40. Panjang lebar di situ, di bawah perikop yang tadi kita baca. Panjang lebar Petrus di situ berkhotbah, menjelaskan sesuatu, dan perkataannya itu sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa poin yang kalau kita mau lihat di situ, ada beberapa poin penting dari khotbah Petrus sehingga bisa dikatakan atau itu menjadi tanda bahwa di dalam khotbah itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Catatan yang pertama, ya mari ingat sama-sama. Khotbah Petrus ini terjadi setelah pencurahan Roh Kudus. Ayat 1 sampai 4 tadi yang kita baca ya. Setelah pencurahan Roh Kudus kepada Petrus dan kepada murid-murid semua yang hadir pada saat itu. Jadi ketika Petrus berbicara, itu dia bukan berbicara mewakili dirinya sendiri, tetapi dia dikuasai dan dituntun oleh Roh Kudus. Dia tidak berbicara berdasarkan keinginannya sendiri, tetapi dia berbicara karena Roh Kudus. Kisah 2 ayat 4 tadi sudah kita baca. Kisah 2 ayat 14 kita tengok sejenak. Kisah 2 ayatnya yang ke-14. Maka bangkitlah katanya Petrus di situ dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ayat 15, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, dan seterusnya. Ya, jelas dikatakan di situ bahwa dia dikuasai dan dituntun oleh Roh Kudus. Petrus menyatakan bahwa pencurahan Roh Kudus ini telah terjadi pada murid-murid pada saat itu sebagaimana nubuat dari Nabi Yoel. Catatan yang pertama. Catatan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, perkataan Petrus itu mengandung kebenaran. Ya. Perkataannya mengandung kebenaran. Kebenaran siapa? Kebenaran Allah sendiri. Sebab di dalam khotbahnya itu Petrus menjelaskan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi kehendak kasih Allah akan keselamatan manusia melalui Tuhan Yesus Kristus. Ayat 22 sampai 24 menjelaskan di situ. "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu." Ya, sampai dengan ayatnya yang ke-24, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu.
dengan tegas di situ, dengan berani di situ, dengan terus terang di situ. Petrus mengungkapkan karya Tuhan Yesus lengkap dengan segala tanda dan mujizat, lengkap dengan kematiannya, salibnya, lengkap dengan kebangkitannya, dan bagaimana Yesus di situ ditinggikan menjadi tangan kanan Allah. Dan ini bukan cuma sekedar itu saja, tetapi sudah diungkapkan bahkan oleh Daud, dikutip juga di situ di dalam Mazmur Daud. Ya, perkataannya mengandung kebenaran, kebenaran tentang kasih Allah di dalam Yesus yang menyelamatkan. Catatan yang ketiga sekarang, perkataannya itu, perkataan Petrus atau khotbah Petrus itu dapat menyadarkan dan memberi pengertian serta memberikan dorongan untuk perubahan. Kisah 2 masih ayatnya yang ke-37 sampai dengan yang ke-38. Semua sudah mendengar, lalu kemudian dicatat di situ, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka itu sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Terbukti pada saat itu, murid-murid itu, para pendengar itu sangat tersentuh hatinya. Dikatakan mereka terharu, mereka tersentuh hatinya. Lalu mereka bertanya, sebab mereka terdorong untuk melakukan satu perubahan di dalam hidupnya. Mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Dan kalau dilihat pada ayatnya yang ke-41, kita akan mendapati bagaimana 3.000 orang saat itu merespon dengan memberi diri mereka itu dibaptiskan. Jadi Bapak Ibu, ada 3 tanda, ada 3 hal yang menunjukkan bahwa khotbah Petrus itu, perkataan Petrus itu bukan sekedar mulut manis belaka, tetapi satu perkataan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukti yang pertama terjadi setelah pencurahan Roh Kudus. Bukti yang kedua, di dalamnya itu menjelaskan tentang karya Kristus demi keselamatan. Dan yang ketiga di situ, respon yang dihasilkannya. Membuat pendengarnya itu terharu, membuat pendengarnya itu tergerak, mau berubah. Jadi ini 3 hal Bapak Ibu Saudara-saudari, perkataan yang mengandung Roh Kudus. Perkataan yang mengandung Roh Kudus ini bukan hanya sesuatu yang menyenangkan atau memuaskan telinga. Sebab banyak orang cenderung suka mendengar sesuatu yang memuaskan telinga, yang cocok dengan dirinya, cocok dengan pemikirannya. Sehingga ketika mendengar mereka mengatakan, wah amin. Ya. Tetapi bahkan kadang-kadang perkataan yang mengandung Roh Kudus itu terdengar menyakitkan Bapak Ibu. Kebenaran itu tidak selalu sesuatu yang manis yang sedap didengar. Kebenaran itu terkadang seperti pisau yang membedah. Kebenaran itu terkadang menyakitkan. Terkadang terdengar seperti kritik. Dan terkadang itu mendorong-dorong kita, mengundang kita untuk melakukan perubahan hati dan sikap hidup. Itulah Bapak Ibu Saudara kuasa perkataan yang mengandung Roh Kudus. Untuk apa kita mendengar sesuatu yang hanya mengenakkan di telinga, membuat kita ayem, membuat sukacita, tetapi menina bobokkan kita dan membuat kita itu tidak berubah. Ya. Kalau kita tidak tergerak, tidak berubah, hanya sekedar suka mendengar sesuatu yang enak, ya, wah enak dengar khotbahnya, tidak dihakimi kita, tidak merasa dituding-tuding kita, hanya seperti itu. Lalu setelah itu ya tidak ada perubahan yang terjadi apa-apa. Apa artinya semua itu? Bapak Ibu, jika yang berbicara dan yang mendengar sama-sama dipenuhi Roh Kudus, pasti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Yang bicara bisa menyentuh hati orang,
bisa menggugah dan menggerakkan orang untuk berubah, dan yang mendengar itu terbuka hatinya dan bertekad untuk berubah. Faktor utamanya adalah kehadiran Roh Kudus. Bagaimana mengundang Roh Kudus? Minggu lalu tanggal 16 kita sudah berbicara, ya, tentang bertekun, tentang bersehati, mengundang Roh Kudus. Oleh sebab itu kita hari ini berbicara, mari curahkan Roh-Mu ya Tuhan. Supaya baik yang bicara, baik yang mendengar sama-sama membangun dirinya di atas kebenaran itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau proses itu kita lalui, maka pasti kita akan mengalami pertumbuhan. Maka pasti kita akan mengalami naik kelas. Pasti kita akan mengalami yang disebut berdampak, berubah dan berdampak. Diri sendiri berubah, maka kemudian dia akan berdampak pada lingkungan terdekatnya, yaitu keluarga. Keluarga berubah, maka dia akan berdampak pada lingkungan atau komunitas yang lebih luas lagi. Dan itulah yang terjadi Bapak Ibu pada jemaat yang mula-mula. Kalau dibaca lebih jauh Kisah pasal yang kedua ayat 41-47 digambarkan mereka itu menjadi jemaat yang rukun bersatu. Mereka itu jemaat yang saling support. Mereka itu tekun beribadah. Mereka itu satu sama lain itu saling membantu. Dikatakan orang bahkan menjual miliknya, memperlengkapi orang lain dengan kekayaan mereka satu dengan yang lain. Mereka penuh ketulusan, mereka suka belajar firman Tuhan. Mereka itu dikatakan bahkan disukai, semakin disukai semua orang. Dan disitulah Tuhan menambahkan kepada mereka. Tuhan mempercayai mereka untuk pertumbuhan kualitas dan kuantitas. Luar biasa. Jemaat berkembang. Dari jemaat rumah berkembang makin banyak. Sangat indah. Bapak Ibu, untuk sampai ke sana, hari ini kita mau diingatkan dua hal saja. Untuk sampai ke sana kita diingatkan dua hal saja. Yang pertama, jangan keras hati kalau mendengar perkataan kebenaran. Betapapun itu kena di hati kita. Betapapun itu sengkring di hati kita. Betapapun itu krik di telinga kita. Ya, jangan mengeraskan hati kalau mendengar suara kebenaran. Buka hati, terima dengan rendah hati. Dan mari berubah, sama-sama berubah. Respon dengan perubahan. Yang kedua, mari belajar untuk selalu mengundang Roh Kudus. Selalu siapkan diri untuk pencurahan Roh Kudus. Sehingga perkataan kita ini penuh dengan Roh Kudus. Perkataan kita ini penuh dengan kebenaran. Perkataan kita ini membangun siapapun kita. Baik sebagai pribadi, baik sebagai pimpinan di tempat kita bekerja. Baik kita itu di rumah, sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu, sebagai umat. Apapun kita, siapapun kita diterima, kita didengar, dan kita itu berdampak. Sehingga itulah yang menjadi tanda dari turunnya Roh Kudus atas kita semua. Tadi dikatakan bukan hanya kepada para rasul, tetapi juga kepada generasi penerusnya, kepada anak-anak laki-laki dan perempuan, generasi penerus di masa kapanpun. Dia siap menerima Roh Kudus, dia diberikan kepada Roh Kudus, lalu kemudian dia bisa berdampak. Dan kita rindu bahwa perkataan kita itu tidak menjadi perkataan yang omong kosong, ya, yang berlalu begitu saja. Tetapi kita mau setiap perkataan kita ini berdampak buat lingkungan terdekat kita, bahkan buat kehidupan. Kita percayakan dan kita mohon bahwa ini bukan sekedar menjadi satu ibadah, peringatan semata turunnya Roh Kudus, tetapi betul-betul Roh Kudus itu turun atas kita, tercurah bagi kita semua. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, ketika kami berdoa dan memohon, curahkanlah Roh-Mu ya Tuhan. Maka itu artinya kami membuka hati, kami bersikap rendah hati untuk siap dibentuk Tuhan oleh Roh-Mu. Berkati kami semua sehingga kami menjadi orang-orang yang terbuka hatinya. Kami siap dipakai, kami siap dibentuk Tuhan. Tetapi juga kami siap untuk berubah dan berdampak Tuhan.
Kami percayakan sepenuhnya keberadaan kami, bahkan di atas segala kelemahan kami. Kami rindu untuk naik kelas Tuhan. Kami rindu untuk bertumbuh di dalam iman dan berdampak di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kita terus menyediakan hidup kita untuk bertekun di dalam firman-Nya, untuk setia bersekutu, sehingga terus kita dibentuk oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita terus dimampukan untuk dipakai oleh Allah, membawa perkataan-perkataan yang membawa berkat dan mengubahkan. Kita akan bersama-sama menanggapi firman Tuhan pagi hari ini dengan satu pujian, Turunlah Seperti Waktu Dulu. Turunlah seperti waktu dulu, sucikan hati kami yang najis. Roh Kudus, betapa hati kami merindu dan tunggu akan kedatangan-Mu. Berikan kami hati dan kuat-Mu, Roh Kudus. Kita akan bersama-sama pujikan baik yang kedua dengan bangkit berdiri. Berikan kami roh yang melepaskan dari belenggu kuasa iblis, agar hidup kami persembahkan kepadamu, ya Tuhanku. Pakailah kami jadi alat-Mu, bawa jiwa yang masih tersesat. Berikan kami kuat dan kuasa-Mu, Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita akan mengungkapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, baik, kita akan kembali dalam kehidupan kita, terus memohon, membuka diri untuk Roh Kudus tercurah, sehingga kita berubah dan kita berdampak dimanapun kita berada. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati dan melindungi saudara-saudari sekalian. Kiranya Kristus Tuhan mengaruniakan pengharapan dan kemenangan. Kiranya Roh Kudus yang dicurahkan akan menjaga dan menyertai saudara-saudari dari segala macam bencana, penyakit, dan mara bahaya, dan memampukan kita untuk menjadi saksi Injilnya mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri
selesai, jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu dipersilakan untuk meninggalkan tempat ibadah dengan tertib. Selamat hari Minggu, selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Tuhan memberkati.